Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu saya upload satu video yang mana video itu tentang Uni Riva yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan dalam Tuhan dikabarkan bahwa beliau sempat jatuh dan kakinya mungkin keseleo atau bagaimana, saya kurang tahu pasti. Dan di video berikut dia kelihatan memakai tongkat, saudara dalam Tuhan. Ya, pastinya kita doakan yang terbaik supaya beliau cepat sembuh. Dan sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, lihatlah Uni Riva sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Ada, diapain aja. Ini aku di rumah Kak Titis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat segera, jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah yang sakit dia, teman-teman, dia lagi. Jangan tinggal di aku, nanti dibilang dia mutasi Mbak. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Kan untuk saat ini, pas di time ini. Oh, di time ini. Dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau. Giliran dah lulus ininya, lupa semakin lama. Nah, inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang minta ya orangnya. Ih, misahin kali. Harus sadar kau. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja yang beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku, minta. Jangan sini. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Ya, saya stop sebentar ya. Itu kondisi kaki Uni Riva ya, bengkak ya, karena jatuh dari kursi. Ya, kita lanjut ya. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau gini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin, aku cuman berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai kayak gini. Aku lagi taruh di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak dulu? Enggak. Nah, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampak kalau wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong, apa salahku kan gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sedikit ajab, Bukan kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, yang dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku sentir-sentir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku
yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak beda. bisa ngomong dia, gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah lihat bagaimana Uni Rifa di video tadi dia menggunakan tongkat saudara Tuhan. Dan mungkin ini sesuai dengan kabar yang disampaikan beberapa waktu lalu kalau beliau mengalami kecelakaan. Dan pastinya kita sebagai anak Tuhan yang mendoakan yang terbaik buat beliau, semoga beliau cepat pulih gitu loh, kakinya boleh berjalan normal kembali seperti sedia kala. Tuhan yang Maha Kuasa menyembuhkan beliau ya. Dan juga semoga dengan apa yang dialami saat ini beliau boleh sadar bahwa selama ini dia sering berbicara tentang Kristen, dia sering membicarakan tentang Yesus, tetapi tidak tepat ya, tidak sesuai dengan Alkitab, saudara dalam Tuhan ya. Jadi kita doakan supaya beliau juga menyadari bahwa apa yang dia katakan tentang Kristen, tentang Yesus selama ini ya tidak benar adanya ya. Saudara, beberapa waktu lalu saya upload satu videonya di mana beliau terlihat dalam video itu mengolok-olok Tuhan Yesus dan orang Kristen ya. Jadi semoga di kemudian hari beliau tidak lagi melakukan atau menyampaikan hal yang serupa, tetapi alangkah lebih baiknya ketika beliau fokus dengan agamanya, fokus dengan imannya, fokus dengan akidah dalam agamanya ya. Dan alangkah lebih baiknya ketika beliau bicara ya, baik bicara secara langsung kepada jamaah maupun melalui media online ya, beliau membicarakan agamanya saja ya, beliau membicarakan kitabnya saja, kitabnya yang dia yakini sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih baik ya. Dan harapan kita juga ke depan semoga beliau menjunjung tinggi nilai toleransi ya, karena ketika beliau membicarakan Kristen, apalagi membicarakan Yesus sambil menertawakan Yesus, bagi saya itu bukan bentuk toleransi saudara dalam Tuhan ya, dan itu kurang terpuji ya. Jadi harapan kita di kemudian hari dengan apa yang beliau alami saat ini, beliau boleh sadar dan memperkatakan hal yang benar, yang tepat, yang memberkati gitu loh ya. Itu harapan kita, dan dia hidup bertoleransi gitu loh ya. Jadi jangan lagi bicara tentang Kristen, jangan bicara tentang Yesus Kristus. Toh juga beliau bukan Kristen ya, beliau bukan orang yang percaya Yesus gitu loh. Dia tidak percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya kalau dia bicara tentang Kristen atau Yesus ya. Itu hanya membuat orang-orang Kristen ya semakin jauh dengan beliau ya, dan itu tidak baik dalam Tuhan ya. Alangkah lebih baiknya beliau memperkatakan hal yang benar, yang baik, yang membangun sesuai dengan agamanya dia, sesuai dengan imannya dia, sesuai dengan isi kitabnya dia gitu loh ya. Sehingga jamaah-jamaah yang mendengarkan ucapan beliau terberkati, dan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda pemahaman dengan beliau pun boleh semakin dekat gitu loh hubungannya, maksudnya ya. Kalau beliau terus ngomong tentang Kristen, ngomong tentang Yesus tapi tidak tepat ya, itu membuat orang-orang Kristen sendiri makin jauh dengan beliau. Artinya hubungannya sudah tidak enak gitu loh ya. Jadi saya rasa tidak baik kalau kita punya hubungan yang kurang enak ya. Bagusnya hubungan kita baik-baik saja gitu loh ya. Bagaimana caranya ya? Mengedepankan toleransi, hidup bertoleransi ya, saling menerima kelebihan dan kekurangan orang-orang yang berjumpa dengan kita atau orang-orang yang sekeliling kita, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, dan perbedaan lainnya yang boleh ada, tetapi kita harus menerima kenyataan itu ya, dan tidak boleh membeda-bedakan, bahkan tidak boleh mengejek gitu loh ya, tidak boleh mengolok-olok, apalagi tidak boleh ya. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati gitu loh
Kalau perlu saling menolong, saling membangun, ya, saling memotivasi, saling mengangkat gitu loh. Itu lebih baik saudara dalam Tuhan. Ya, itu merupakan wujud toleransi yang sangat baik sekali ya. Jadi harapan kita di kemudian hari Uniriva tidak lagi memperkatakan hal yang pernah dia katakan tentang Kristen, ya, tentang Yesus Kristus, tetapi dia fokus dengan agamanya, fokus dengan kitabnya, dan fokus dengan akidah agamanya. Dan kita rindu ke depan dia lebih lagi hidup bertoleransi dengan yang seagama dengan dia maupun yang berbeda agama dengan beliau. Itu harapan kita, dan sekali lagi kita doakan beliau supaya oleh kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, beliau boleh cepat pulih, cepat sembuh, dan boleh berjalan normal seperti sedia kala tanpa harus menggunakan tongkat ya. Kita doakan yang terbaik supaya beliau diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini karena video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.